Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 319, tubuh 18 boneka pedang bergeser. Mei Zhen dan yang lainnya segera merasakan tekanan yang kuat. Tapi saat Ye Yuan melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah. Ye Yuan, apakah formasi pedang ini? Mengapa aku merasa masing-masing dari orang-orang ini tiba-tiba menjadi lebih kuat? Tapi melihat aura mereka, itu hanyalah alam formasi kristal tahap akhir. Tian Yu bertanya dengan tatapan bingung. Ekspresi Ye Yuan memiliki kesuraman yang jarang terlihat saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, formasi pedang tingkat 3, formasi interlocking 9 revolusi kecil. Tian Yu tidak memperhatikan wajah Ye Yuan dan hanya mendengar formasi tier 3. Dia menghela nafas lega dan berkata, ternyata itu hanya formasi tier 3, bagus, bagus. Bagus, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kutukan. Dia berkata, meskipun 18 boneka pedang ini hanya memiliki kekuatan alam formasi kristal tahap akhir, di bawah augmentasi formasi pedang, kekuatan tempur mereka pasti tidak kalah dengan Penatua Mei yang bertenaga penuh. Apa katamu, maksudmu kekuatan 18 boneka pedang ini sebanding dengan alam transformasi laut tingkat ketiga? Ini, bagaimana ini mungkin? Tian Yu terlihat tidak percaya. Seniman bela diri alam transformasi laut versus seniman bela diri alam formasi kristal benar-benar hancur. Itu tidak bisa ditebus dengan menggunakan angka. Lupakan 18 alam pembentukan kristal tingkat 9, bahkan 28 atau 38 tidak mungkin memenangkan seniman bela diri alam transformasi laut tingkat pertama. Tapi sekarang, Ye Yuan mengatakan bahwa formasi yang dibentuk oleh 18 boneka pedang ini bisa berbenturan langsung dengan seniman bela diri realem transformasi laut tingkat ketiga. Bukankah kenaikan seperti itu sedikit terlalu menakutkan? Tapi Ye Yuan mencibir dengan dingin dan berkata, hehe, untuk Grandmaster Dao Arai, ini bukan hal yang mustahil. Ye Yuan masih memiliki setengah kalimat yang tidak dia ucapkan. Jika Lu Linfeng saat ini dipanggil untuk membentuk formasi interlocking 9 revolusi kecil, tidak akan ada yang mengesankan tentang 18 boneka pedang ini yang secara langsung melintasi alam utama untuk berhadapan dengan alam transformasi laut tingkat ke-9. Boneka pedang di depan mata mereka paling banyak setara dengan standar Lu Linfeng beberapa ribu tahun yang lalu, lemah secara maksimal. Meskipun Ye Yuan tidak menyukai Lu Linfeng dalam segala hal, Ye Yuan masih diam-diam yakin meskipun dia tidak setuju secara lisan dalam hal Dao Arai. Kemampuan pemahaman orang ini dalam Dao Arai adalah yang mutlak nomor 1 di alam ilahi. Naskah jalur 9 formasi yang dibuatnya sendiri benar-benar merupakan buku harta karun impian para master Arai di alam ilahi. Bahkan Ye Yuan sangat menginginkannya, jika bukan karena ini, mengapa dia bertaruh dengan Lu Linfeng? Ye Yuan bukan orang bodoh, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Lu Linfeng. Tapi naskah 9 jalur formasi masih sangat memikat Ye Yuan. Dalam kehidupan sebelumnya, pencapaian Ye Yuan di jalur formasi berada di urutan kedua setelah jalur alkimia. Jika dia bisa maju selangkah lagi di jalur formasi, mungkin dia bisa melangkah lebih jauh di sepanjang jalur alkimia. Tapi, Ye Yuan, formasi tier 3 seharusnya tidak membuatmu bingung, kan? Lagi pula, kamu bahkan keluar dari Grand Arai tier 4 yang tinggi dengan mudah. Mo Yuntian berbicara. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya diri sepenuhnya. Semua orang merasa tertahan ketika mereka mendengar ini. Ye Yuan seperti berada di rumahnya sendiri di dalam arai besar yang mengerikan seperti Absolute Blaze Barrier. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak percaya diri menghadapi formasi arai tier 3. Ini benar-benar sesuatu yang tak terbayangkan, tampaknya mendeteksi kebingungan semua orang. Ye Yuan berkata, pemahaman jalur formasi juga dibagi menjadi tinggi dan rendah. Formasi arai yang sama dapat melepaskan kekuatan yang sama sekali berbeda di tangan orang yang berbeda. Meskipun formasi interlocking 9 revolusi kecil ini tidak berperingkat tinggi, ingin memecahkannya sangatlah sulit. Mereka semua baru menyadari sekarang bahwa ternyata ini adalah logika yang sama dengan memahami konsep. Kecuali, bahkan Ye Yuan tidak percaya diri dalam memecahkan formasi. Bukankah semua orang akan berada dalam bahaya? Hati semua orang menegang, hanya untuk melihat pedang panjang di tangan boneka pedang itu bergetar. Ki pedang yang sangat dingin menyengat sampai semua orang merasa sangat tidak nyaman. Pergerakan boneka pedang ini sangat tidak menentu, langsung menghancurkan formasi 8 orang sekte awan tenang menjadi berkeping-keping. Sosok Ye Yuan bergerak, berlari menuju sisi Pang Wanian, menyingkirkan pedang panjang yang nyaris menusuk punggungnya. Tapi dia berteriak, Tetua Mei, pembatasan energi esensi tempat ini sudah hilang. Anda dapat menangani boneka pedang ini tanpa belenggu. Mei Zhen sangat gembira ketika mendengar itu, auranya segera meroket, naik ke kekuatan alam transformasi laut tingkat ketiga. Memang, di aula utama ini,
arai besar pengunci esensi guntur surgawi benar-benar diblokir. Dengan kekuatan luar biasa Mei Zhen yang menjaga segala sesuatunya, tekanan pada murid-murid lain tiba-tiba berkurang banyak. Namun meski begitu, bahaya terus muncul di mana-mana di sekitar yang lain, termasuk Mo Yuntian. Sekarang, mereka akhirnya tahu apa arti kata-kata Ye Yuan. Kekuatan dari formasi interlocking 9 revolusi kecil ini terlalu menakutkan. Bahkan Mo Yuntian alam formasi kristal tahap akhir ini juga merasa bahwa dia berjuang keras saat menghadapi satu boneka pedang. Setelah beberapa putaran, mereka segera tidak dapat menahannya. 18 boneka pedang ini membentuk pasangan, setiap rangkaian serangan saling terkait, sama sekali tidak memberi lawan mereka waktu untuk mengatur napas. Apalagi, serangan dari 9 tim boneka pedang ini sebenarnya memiliki efek majemuk, satu pukulan sekuat yang lain. Bahkan Mei Zhen alam transformasi laut tingkat ketiga ini juga tidak berani bertarung langsung. Formasi interlocking 9 revolusi kecil ini benar-benar sempurna, sama seperti mesin serangan massal terintegrasi. Sejak awal, Ye Yuan berlari untuk membantu mendukung seniornya. Jika bukan karena Ye Yuan, kemungkinan besar, sudah ada beberapa orang yang kehilangan nyawa mereka di bawah serangan boneka pedang. Saat ini, di dalam hati Ye Yuan, dia telah menyampaikan salamnya kepada leluhur Lu Linfeng berkali-kali. Namun, formasi interlocking 9 revolusi kecil ini sangat dalam. Dengan pencapaian Dao Arai Ye Yuan, dia juga bisa melindungi dirinya sendiri di dalam formasi Arai. Boneka pedang muncul di belakang Tian Yu tanpa ekspresi, pedang panjangnya menusuk ke arah punggungnya tanpa ragu-ragu. Tatapan Ye Yuan tumbuh niat, dia tiba di sisinya dengan kilat dan menarik keras, nyaris menghindari pukulan fatal ini. Meski begitu, bau Tian Yu masih ditusuk oleh boneka pedang. Menderita luka ini, kekuatan Tian Yu pasti akan sangat berkurang. Ye Yuan sangat khawatir di dalam hatinya, pada tingkat ini, pasti akan ada korban. Pikiran Ye Yuan berputar seperti bor dan tahu bahwa bersikap pasif seperti ini bukanlah caranya. Dia tiba-tiba berteriak pada Mei Zhen, "Tetua Mei, kamu melindungi senior lainnya." Meskipun kekuatan tempur Mei Zhen sudah habis-habisan saat ini, dia sama sekali tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di dalam formasi Arai. Sebaliknya, dia menjadi lebih khawatir saat dia bertarung. Dia bisa merasakan bahwa jika dia menghadapi formasi Arai ini sendirian, hasilnya pada akhirnya masih akan dikalahkan dan dibunuh. 18 boneka realem formasi kristal tahap akhir bisa membunuh ahli alam transformasi laut tingkat ketiga, ini benar-benar membingungkan. Mendengar lolongan Ye Yuan, Mei Zhen segera mengambil tempat Ye Yuan tanpa sepatah kata pun. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang formasi Arai, wilayahnya ada di sana, melangkah untuk orang lain secara singkat masih layak dilakukan. Ye Yuan, cepatlah, aku khawatir aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Mei Zhen berkata dengan cemas. Serangan dari 18 boneka pedang membuat mata orang menjadi kabur. Mei Zhen masih bisa menahan orang lain untuk sementara, tetapi akan sulit untuk menghindari pengawasan seiring berjalannya waktu. Ye Yuan menghindari serangan boneka pedang dengan jongkok dan berkata dengan serius, "Beri aku waktu 10 napas." Mei Zhen mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, 10 napas, itu juga waktu yang dibutuhkan untuk bernapas 10 kali." Ingin menemukan kekurangan dalam formasi Arai ini benar-benar terlalu menantang. Tapi Ye Yuan juga tidak punya alternatif lain. Dia hanya bisa menempuh jalur terakhir dan mempertaruhkan segalanya. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Yuan benar-benar menutup matanya dan langsung memasuki kondisi hati seperti air yang tenang. Bab 320, menutup matanya, Genesis di sekitarnya tercetak di dalam jiwa ilahi Ye Yuan saat detail yang sangat halus muncul. Orbit dari 18 boneka pedang, Mei Zhen, Mo Yuntian, Tiu Jiu, Tian Yu, Pang Wannian. Semua ini dan semuanya sangat jelas, jejak yang awalnya tidak dapat ditangkap tampak begitu jelas sekarang, itu seperti seluruh dunia melambat. Tanpa sadar, dunia hati seperti air tenang milik Ye Yuan meningkat lagi. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas, waktu berlalu. Hanya tanpa ikatan Ye Yuan barulah Mei Zhen merasakan tekanan luar biasa padanya. Sarafnya terluka parah hingga batasnya, dan dia tidak berani mengendur sedikit pun, karena pelonggaran apapun dapat mengorbankan nyawa seorang murid. Setiap tarikan napas, Mei Zhen terasa seperti sahabat. Setiap nafas, Mei Zhen kelelahan karena berlarian, menyelamatkan orang ini pada detik sebelumnya, tetapi detik berikutnya, berlari ke sisi orang lain. Setiap nafas juga terasa tak ada habisnya bagi Ye Yuan. Kekuatan jiwa Ye Yuan menyebar, menangkap setiap gerakan dari 18 boneka pedang. Sebuah pedang menyerang dari belakang, seolah-olah mata Ye Yuan tumbuh di belakang, mengelak dengan mudah dengan sedikit memiringkan tubuhnya.
Seolah-olah 18 boneka pedang ini membentuk jaring yang mencakup semuanya di area ini. Yang ingin dilakukan Ye Yuan adalah mengungkap jaring yang tak terhindarkan ini. Dalam sekejap, 8 napas waktu telah berlalu, tapi Mei Zhen sudah mencapai batasnya dalam waktu 8 detik yang singkat ini. Mei Zhen membantu Du Cheng membelokkan pedang, tapi sarafnya tiba-tiba menegang, karena pedang lain telah tiba di depan Pang Wannian yang berlengan satu. Formasi interlocking 9 revolusi kecil ini sangat luar biasa. Mei Zhen mampu bertahan selama 8 napas waktu sudah menjadi batasnya. Dia benar-benar tidak berdaya melawan pedang ini. Di mata Pang Wannian, pedang itu terus membesar. Dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk mencoba menghindari pedang ini, tapi sudah terlambat. Apakah aku masih akan mati di sini? Pang Wannian menutup matanya dengan putus asa. Suara renyah terdengar, pedang boneka pedang itu disingkirkan. Pang Wannian tertegun. Dia membuka matanya untuk melihat, ternyata Ye Yuan yang menyerang dari samping dan membantunya membelokkan pedang ini. Ye Yuan menyelamatkan nyawanya lagi, 3 langkah ke kiri, 5 langkah ke depan, ikuti aku, jangan salah jalan. Pang Wannian belum sempat berterima kasih saat suara Ye Yuan terdengar di samping telinganya. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, Pang Wannian secara naluriah mengikuti jejak Ye Yuan dan berjalan. 3 langkah ke kiri dan 5 langkah ke depan, jarak totalnya hanya 8 langkah. Tapi keduanya menderita serangan lebih dari selusin pedang. Selama proses ini, Ye Yuan membantu Pang Wannian menyelesaikan beberapa insiden bahaya lagi. Setelah 8 langkah, Ye Yuan berkata lagi, mundur 2 langkah, 3 langkah ke kanan. Pang Wannian tidak berani membantah, dia terus mengikuti Ye Yuan. Begitu saja, setelah Pang Wannian berputar-putar dengan Ye Yuan 6 kali, hanya untuk melihat matanya kabur, sebenarnya tidak ada lagi boneka pedang di sekitarnya. Keduanya keluar dari formasi pedang begitu saja, pergi ke satu sisi dan istirahatlah. Senior apprentice, Brother Pang, aku akan pergi dan membawa senior lainnya keluar. Ye Yuan tidak menunggu jawaban Pang Wannian. Dengan sekejap, dia memasuki formasi lagi. Dengan beberapa lompatan, Ye Yuan tiba di sisi Du Cheng. Saat ini, tubuh Du Cheng penuh dengan luka pedang. Jika bukan karena Mei Zhen melindunginya dengan sungguh-sungguh selama ini, dia mungkin sudah menjadi jiwa mati yang diklaim oleh pedang. Ikuti langkahku, kakak senior Du, berhati-hatilah agar tidak tersesat, kata Ye Yuan. Du Cheng mengertakkan gigi dan berkata, oke. Ye Yuan membawa Du Cheng dan tiba di samping Tian Yu dalam 2 atau 3 langkah. Kemudian, dia membawa Tian Yu dan tiba di sisi Tiu Jiu. Begitu saja, Ye Yuan akhirnya mengumpulkan semua senior bersama. Senior, ikuti aku keluar dari formasi dulu. Serahkan sisanya padaku. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa semua orang keluar dari pengepungan dengan mengikuti pola yang ditetapkan. Untungnya, boneka pedang ini adalah benda mati dan tidak memiliki kemauan sendiri. Jika tidak akan mudah bagi Ye Yuan untuk membawa semua orang keluar dengan lancar. Ketika Ye Yuan mengeluarkan semua orang dari formasi, 18 boneka pedang memfokuskan semua serangan mereka pada Mei Zhen. Kelelahan Mei Zhen sebelumnya juga sangat besar. Ketika semua orang keluar, dia langsung merasakan tekanan meningkat secara signifikan. Senior, istirahat dulu, aku akan pergi dan membawa tetua Mei. Ye Yuan hendak memasuki formasi setelah dia selesai berbicara. Tunggu, Ye Yuan, kamu ingin memecahkan formasi sendirian, bahkan tetua Mei tidak bisa menangani boneka ini, bisakah kamu melakukannya sendiri? Mo Yuntian bertanya dengan heran. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, jangan pecahkan formasi, kamu akan tahu sebentar lagi. Selesai berbicara, Ye Yuan melompat dan bentrok bersama dengan boneka pedang itu sekali lagi. Tetua Mei, kamu keluar dari formasi dulu, serahkan tempat ini padaku, Ye Yuan berteriak. Kamu sendirian, Mei Zhen terperangah ketika mendengar itu. Jangan banyak tanya lagi, ikuti instruksiku dan ambil langkahmu. 6 langkah ke kanan, mundur 1 langkah, kata Ye Yuan. Kepercayaan Mei Zhen pada Ye Yuan telah mencapai tingkat tanpa syarat. Dia segera tidak ragu lagi dan menggerakkan kakinya sesuai dengan instruksi Ye Yuan. Dengan kekuatan alam transformasi laut tingkat ketiga Mei Zhen, ingin keluar dari formasi tidaklah sulit selama dia tahu rahasia meninggalkan formasi. Memang, di bawah arahan Ye Yuan, mata Mei Zhen kabur, dan dia meninggalkan formasi boneka pedang. Sekarang, hanya ada Ye Yuan sendirian yang tersisa dalam formasi interlocking 9 revolusi kecil. Ye Yuan melihat boneka pedang tanpa ekspresi itu dan berkata dengan senyum dingin, Lu Linfeng, kamu pelit. Hari ini, aku akan mengambil semua boneka pedang milikmu ini. Pertimbangkan untuk mengumpulkan minat terlebih dahulu. Dan juga laser ini formasi interlocking 9 revolusi, aku tidak akan sopan. Selesai berbicara,
Ye Yuan menutup matanya sekali lagi dan masuk ke dalam kondisi hati setenang air. Tanpa hambatan dari seniornya, Ye Yuan dapat mengalami formasi interlocking 9 revolusi kecil ini sesuka hatinya. Dia hanya menggunakan 8 napas waktu sekarang dan hampir tidak berhasil menemukan jalan keluar dari formasi. Tapi dia masih jauh dari keinginan untuk sepenuhnya memecahkan formasi interlocking 9 revolusi kecil ini. Mei Zhen dan yang lainnya telah menyaksikan kekuatan formasi interlocking 9 revolusi kecil ini tetapi tidak tahu seberapa kuat formasi arai ini. Tapi Ye Yuan tahu bahwa di dalam naskah Formation 9 Jalan Karya Lu Linfeng, ada formasi arai yang disebut Greater Nine Revolutions Profound Heaven Interlocking Formation. Itu berevolusi dari formasi interlocking 9 revolusi kecil ini. Kekuatan formasi interlocking surga mendalam 9 revolusi besar sudah cukup untuk membantai lebih dari selusin Raja Ilahi biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan surga terbakar 9 matahari dari Spirit Bristle Ilahi King, itu tidak lebih lemah. Formasi arai di depan mata mereka hanyalah benda mati. Ye Yuan tahu bahwa jika Lu Linfeng ada di sini untuk melawannya, kelompok mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerahkan diri. Lupakan ahli alam transformasi laut, bahkan pembangkit tenaga alam laut jiwa mungkin tidak dapat menyerahkan diri. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari 10 Raja Besar Ilahi dari alam ilahi. Dan Ye Yuan saat ini sebenarnya menantang Grand Yan Ilahi King, Lu Linfeng, ketika dia masih muda. Jika dugaan Ye Yuan benar, formasi arai di depannya ini seharusnya dibuat ketika Lu Linfeng berada di alam transformasi laut atau alam laut jiwa. Kalau tidak, boneka pedang ini pasti tidak akan terbatas pada kekuatan ini. Sangat jelas, Lu Linfeng saat itu belum cukup dewasa. Kekuatan formasi saling 9 revolusi kecil ini juga tidak mencapai tingkat yang menantang surga. Namun meski begitu, itu juga merupakan keberadaan yang jauh di luar jangkauan sebagian besar orang. Apa yang Ye Yuan ingin lakukan sekarang adalah untuk sepenuhnya memahami formasi arai ini dan mengendalikan 18 boneka pedang ini. Bab 321, 18 boneka pedang ini secara otomatis dikendalikan oleh formasi arai, objek tanpa pemilik. Pang Wannian secara tidak sengaja mengaktifkan formasi arai sebelumnya. Itulah mengapa 18 boneka pedang ini menyerang kelompok Sekte Awan Tenang. Selama Ye Yuan memahami formasi interlocking 9 revolusi kecil sepenuhnya, dia akan mampu mengendalikan 18 boneka pedang ini. Jika Ye Yuan memiliki 18 boneka pedang ini, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di depan para ahli alam transformasi laut. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghadapi seniman bela diri alam formasi kristal tahap awal dan menengah seharusnya tidak menimbulkan masalah, tetapi menghadapi seniman bela diri alam formasi kristal tahap akhir akan lebih menantang. Adapun ahli alam transformasi laut, Ye Yuan hampir tidak memiliki kelonggaran untuk melawan. Sebenarnya, Ye Yuan telah menghadapi beberapa pembangkit tenaga alam transformasi laut, tapi terlepas dari apakah itu Black Crow Old Man, Yao Qian, atau Wang Fan, dia mendapat dukungan dari kondisi lingkungan dan bergantung pada perhitungannya yang cermat untuk mendapatkan keuntungan. Jika melawan alam transformasi laut secara langsung, Ye Yuan tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tapi dengan boneka pedang ini, itu akan berbeda. Ye Yuan bahkan bisa berbenturan dengan ahli alam transformasi laut tingkat ketiga dengan menggunakan formasi interlocking 9 revolusi kecil untuk mengendalikan mereka. Kekuatan Ye Yuan memang tidak kuat, tapi di bawah ranah hati setenang air, dia sudah melihat sekilas ke pintu formasi arai ini. Saat ini, kekuatan jiwa Ye Yuan diproyeksikan keluar dan dapat menangkap setiap gerakan menit dari boneka pedang dengan jelas. Oleh karena itu, sangat sulit bagi boneka pedang ini untuk ingin menyakitinya. Tentu saja, harga dari melakukan itu adalah kekuatan jiwanya sedang terkuras dengan cepat. Tidak mungkin kan? Itu sangat sulit bagi banyak dari kita di dalam formasi arai ini. Ye Yuan melakukan ini dengan mudah sendirian di dalam, seru Tian Yu kaget. Ye Yuan seharusnya memahami sesuatu. Kalau tidak mungkin begitu, kata Mei Zhen. Tapi apa yang Ye Yuan coba lakukan, untuk benar-benar membawa tetua Mei keluar juga? Jika ada dia yang membimbing di samping, memecahkan formasi dengan kekuatan tetua Mei seharusnya menjanjikan, bukan? Sekarang, dia sendirian di dalam. Bagaimana dia akan memecahkan formasi? Tian Yu berkata dengan bingung. Sekarang sampai pada ini, kita hanya bisa percaya padanya. Formasi arai ini benar-benar sangat kuat, dengan mengandalkan sekelompok boneka alam formasi kristal. Bahkan aku bukan tandingannya, Mei Zhen menghela nafas dengan kagum. Sementara Ye Yuan terjebak dalam formasi interlocking 9 revolusi kecil, di dalam Absolute Blaze Barrier, seluruh kepala Zhao Yuyang ditutupi manik-manik keringat yang padat. Setelah periode deduksi yang begitu lama, dia berada di ambang kehancuran. Tapi dia juga tahu bahwa itu tidak jauh lagi dari pintu keluar dari Grand Arai. Jika dia tidak mengertakkan gigi dan bertahan,
Semua manfaat di Istana Kemegahan Abadi akan diperoleh oleh Sekte Awan Tenang. Oleh karena itu, dia mengatupkan giginya dan terus maju. Masih kurang sedikit lagi, menyimpulkan Absolute Blaze Barrier kali ini memiliki inspirasi yang luar biasa untuk Dao formasiku. Selama aku bisa bertahan, aku mungkin memiliki harapan di kehidupan ini untuk menjadi Master Arai Tier 4, Zhao Yu yang terus menyemangati dirinya sendiri. Semua orang menahan napas saat melihat Zhao Yuyang. Berjalan sampai sekarang, semua sekte besar membayar harga yang sangat mahal. Hanya ada 2 atau 3 orang yang tersisa di beberapa sekte saat ini. Bahkan sekte Rumah Ungu, 1 orang juga tewas di antara mereka berempat, dibakar menjadi abu oleh barisan besar. Zhao Yuyang maju selangkah lagi, setiap langkahnya memengaruhi hati semua orang. Detik berikutnya, wajah Zhao Yuyang mengungkapkan kegembiraan liar. Kakak senior, aku menemukan jalan keluar, Zhao Yuyang berseru dengan gembira. Wajah semua orang mengungkapkan kegembiraan liar, arai besar ini terlalu menakutkan. Seseorang harus mengatakan bahwa mereka dapat menyerahkan diri dengan nyawa mereka adalah karena keberuntungan. Wu Zhao juga sangat gembira saat dia berkata, "Haha, Ye Yuan bajingan itu kemungkinan besar tidak pernah bermimpi bahwa kita akan menemukan jalan keluar begitu cepat, kan? Tunggu sampai aku keluar, aku pasti akan memotong bajingan itu menjadi berkeping-keping, jika tidak, aku akan merasa sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku, adik junior Yuyang. Cepat." Zhao Yuyang mengangguk dan berkata, "Ini adalah titik akhir, selama kita menemukan jalan yang benar, kita hanya perlu paling lama 2 jam untuk bisa keluar." Kekuatan jiwa Ye Yuan sedang terkuras dengan cepat, tapi pemahamannya tentang formasi saling 9 revolusi kecil meningkat dengan cepat pada saat yang sama. Dia memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang Master Arai Tier 9, meskipun formasi interlocking 9 revolusi kecil ini sangat mendalam, itu hanyalah karya Lu Linfeng dari beberapa ribu tahun yang lalu. Ye Yuan beroperasi dari posisi yang menguntungkan, memahami satu set formasi Arai Tier 3 bukanlah sesuatu yang sangat mengerikan. Sebenarnya, kendala terbesarnya adalah 18 boneka pedang ini. 18 boneka pedang ini terlalu kuat untuk Ye Yuan, sebagian besar energinya masih perlu ditempatkan pada boneka pedang. Jika tidak, momen kecerobohan dan itu akan menjadi hasil dari kebinasaan dan daonya menghilang. Untungnya, di bawah kondisi hati seperti air yang tenang, Ye Yuan dapat mengambil semua tindakan boneka pedang ke dalam jiwa dewanya untuk menganalisis dan memahami, perlahan-lahan memahami formasi interlocking 9 revolusi kecil. Kenyataannya, Ye Yuan merasakannya tepat setelah memasuki formasi. Serangan boneka pedang ini terlihat tidak teratur, tapi sebenarnya, mereka mematuhi aturan. Boneka pedang ini berpasangan bersama, membentuk 9 titik serangan. Setelah satu tim selesai menyerang, tim kedua akan menyusul dengan mulus, diikuti oleh tim ketiga, tim keempat. Serangan semacam ini membentuk peracikan yang halus, membuat serangan semakin kuat. Ketika tim ke-9 melepaskan serangan mereka, augmentasi serangan sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Berbicara secara logis, ketika tim pertama melepaskan serangan mereka seharusnya ketika formasi Arai berada pada posisi terlemahnya, tapi kenyataannya bukan itu masalahnya. Kerjasama 18 boneka pedang ini sangat cerdik. Berbicara tentang itu lambat, faktanya, waktu antara serangan mereka sangat singkat. Makanya, membentuk lingkaran sempurna, membuat setiap serangan terlihat begitu kuat. Tentu saja, melihat melalui itu adalah satu hal, memahami formasi Arai adalah hal lain. Bahkan formasi Arai yang lebih rahasia akan memiliki titik lemahnya, bahkan tali rami yang lebih berantakan pun akan memiliki kepalanya. Tapi apa yang Ye Yuan ingin lakukan sekarang adalah menemukan kepala ini di dalam lingkaran sempurna ini. Seperti kata pepatah, tarik satu rambut dan seluruh tubuh terpengaruh. Selama dia menemukan di mana ujung lingkaran ini, dia bisa mengendalikan Arai besar ini. Tapi kepintaran formasi Arai Lu Linfeng terletak pada kepala tali ini yang disembunyikan sangat dalam olehnya. Kekuatan jiwa Ye Yuan sudah terlihat hampir habis, tapi dia masih belum menemukan kepala tali itu. Waktu berlalu, dan kekuatan jiwa Ye Yuan hampir mencapai titik terendah, jiwa ketuhanannya sudah sangat lelah sehingga dia akan tertidur. Begitu kekuatan jiwanya mengering, Ye Yuan hanya memiliki hasil yang dipotong-potong oleh pedang yang kacau. Tidak bagus Ye Yuan, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mo Yuntian melihat bahwa gerakan Ye Yuan agak tidak teratur dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi Mei Zhen juga sangat berubah saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Yuan hanya menghindari sampai sekarang dan tidak menghabiskan banyak energi esensi. Mungkinkah dia telah menggunakan kekuatan jiwa sepanjang waktu? Ya Tuhan, bukankah kendalinya atas kekuatan jiwa terlalu tepat? Jari-jari yang dicakupnya hanyalah tambalan kecil dalam formasi Arai. Tian Yu berteriak kaget. Apa gunanya membicarakan itu sekarang? Tidak mungkin,
Aku harus menyelamatkan Ye Yuan. Mei Zhen tidak bisa duduk diam lagi. Dia tidak bisa melihat Ye Yuan dipotong-potong oleh segerombolan pedang tanpa daya. Tanpa ragu-ragu, Mei Zhen mengayunkan pedangnya dan hendak menyerbu ke barisan besar. Tapi saat dia mencapai perbatasan barisan besar, suara Ye Yuan tiba-tiba terdengar. Aku baik-baik saja, jangan mendekat. Bab 322, mengenai formasi Arai, memahami sepenuhnya dan memecahkannya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Tingkat kesulitannya bahkan tidak sama besarnya. Memecahkan harus tahu caranya, memahami adalah mengetahui bagaimana dan mengapa. Sama seperti manusia yang tahu bahwa akan turun hujan sejak awal, tetapi memahami alasannya menghabiskan terlalu banyak waktu. Seseorang harus mengakui bahwa formasi Arai Lu Linfeng sangat mendalam. Bahkan jika itu adalah formasi Arai yang dia buat ribuan tahun yang lalu, ingin memahaminya juga sangat sulit. Ye Yuan menggunakan kondisi hati setenang air dan benar-benar menguras kekuatan jiwanya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan simpul jaringan itu. Di mana itu? Di mana itu? Ye Yuan berteriak dalam hati. Mengikuti konsumsi cepat kekuatan jiwanya, kesadaran Ye Yuan menjadi semakin kabur. Semua penghindarannya sekarang sepenuhnya bergantung pada reaksi naluriah tubuhnya. Ye Yuan merasa sedih di dalam hatinya. Mungkinkah ini, Lu Linfeng, di Dao formasi Arai, aku benar-benar masih tidak bisa mengalahkanmu. Saat kekuatan jiwa Ye Yuan hampir habis, karakter teks emas tiba-tiba menyala di dalam jiwa ilahi Ye Yuan. Seolah-olah jiwa ilahi Ye Yuan ditusuk oleh jarum dan dia tiba-tiba terbangun dengan kaget. Kemudian, Ye Yuan menemukan kegembiraannya bahwa jiwa dewanya berada di tengah-tengah pemulihan dengan cepat. Pada saat yang tepat ini, Ye Yuan menyadari bahwa Mei Zhen baru saja akan masuk ke dalam formasi untuk menyelamatkannya. Itu sebabnya dia buru-buru berkata, "Aku baik-baik saja, jangan datang." Kata emas itu adalah karakter paling sederhana dalam kanon jiwa obat dewa. Selama beberapa bulan terakhir, Ye Yuan selalu merenungkan karakter ini. Dia hanya samar-samar memahami beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Ye Yuan sering merasa seperti telah memahami sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak menangkap apapun. Dia tidak menyangka bahwa karakter tersebut benar-benar akan menimbulkan efek ajaib seperti itu saat ini. Setelah beberapa napas, Ye Yuan menemukan bahwa jiwanya belum pernah begitu penuh sebelumnya. Itu benar-benar telah mencapai kondisi sempurna dari Master Alkimia. Mengintrospeksi jiwa ilahinya sendiri, Ye Yuan tidak bisa menahan keheranan yang luar biasa, karena jiwa ilahinya bahkan lebih sempurna daripada waktu Master Alkimia di kehidupan sebelumnya, dan bahkan lebih padat dan murni. Pada saat ini, Ye Yuan tanpa sadar mengingat kata-kata ayahnya, Ji Zhengyang, sebelum dia pergi. Mungkinkah ini situasi yang dialami ayah sebelum kematiannya? Ternyata jiwa ilahi dari Master Alkimia masih bisa melangkah lebih jauh. Meskipun kekuatan jiwa ilahi saya saat ini masih kalah dengan Grandmaster Alkimia tahap awal, itu seperti kotoran benar-benar dihilangkan, dilahirkan kembali. Ini adalah Master Alkimia kesempurnaan sejati. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku berkultivasi ke alam Kaisar Alkimia dan bahkan tidak tahu bahwa jiwa ilahi dari Master Alkimia benar-benar dapat mencapai langkah ini. Ye Yuan menghela nafas secara emosional. Heh, Lu Linfeng, aku tidak akan sopan dengan boneka pedangmu, aku akan mengambil semuanya. Setelah menerobos, Ye Yuan memasuki kondisi hati setenang air sekali lagi, dan dengan dukungan dari jiwa dewa tingkat sempurna, persepsi Ye Yuan menjadi lebih tajam kali ini. Bayangan pedang saling silang, Ye Yuan terus-menerus menelanjangi mereka, menganalisis, dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Ternyata seperti ini, pantas saja Lu Linfeng bisa menegaskan daonya sebagai Grand Yan Ilahi King. Memang, tidak ada bandingannya dengan orang normal. Mata Ye Yuan berbinar, sosoknya menerkam ke arah salah satu boneka pedang seperti kilat. Boneka pedang ini tepat di mana inti dari formasi interlocking 9 revolusi kecil berada. Dengan kultivasi jalur formasi Ye Yuan, dia dapat menemukan prinsip di balik formasi Arai ini dengan sangat cepat, tetapi menemukan simpul ini menghabiskan terlalu banyak waktu. Secara makroskopik, boneka pedang ini tidak berbeda dengan boneka pedang lainnya. Seni pedang, gerakan, bahkan kecepatan melepaskan pedangnya persis sama. Tapi Ye Yuan menemukan bahwa ketika setiap putaran berakhir, frekuensi boneka pedang ini melepaskan pedangnya akan menghasilkan jejak fluktuasi yang sangat kecil. Persisnya sedikit fluktuasi inilah yang dengan sempurna menyelesaikan putaran serangan sebelumnya dan memulai putaran serangan berikutnya. Kelihatannya sederhana, tetapi ingin menemukan tanda fluktuasi dalam bayangan pedang yang tak terbatas ini tidak diragukan lagi memancing jarum di lautan. Kemampuan deduksi dan kekuatan persepsi Ye Yuan adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari Zhao Yuyang. Tapi dia hampir menghabiskan kekuatan jiwanya sepenuhnya tanpa menemukan jejak fluktuasi ini. Orang bisa tahu betapa menantangnya itu.
Ye Yuan berlari ke depan boneka pedang itu dengan sangat cepat, tapi boneka pedang itu tidak mendeteksinya sama sekali. Itu masih mengacungkan pedang panjang di tangannya sesuai rutinitas. Serangkaian serangan yang sangat kuat mendarat seperti tetesan hujan di mana Ye Yuan berdiri tetapi dielakkan dengan baik oleh Ye Yuan. Tepat pada saat ini, jejak fluktuasi itu terjadi sekali lagi. Inilah saatnya, Ye Yuan tidak ragu sama sekali. Pedang Changhua menusuk ke arah boneka pedang seperti kilat. Serangan ini cepat dan akurat, tapi tujuannya bukanlah tubuh utama boneka pedang itu, melainkan pedang panjang di tangannya. Hanya untuk mendengar dentang, pedang panjang boneka pedang dikirim terbang oleh pedang Ye Yuan. Boneka pedang lainnya sedang mempersiapkan putaran serangan ganas berikutnya. Saat ini, semua gerakan mereka berhenti tiba-tiba, berhenti di udara. Ye Yuan menyingkirkan pedang Changhua dan menghela nafas panjang. Apa yang terjadi? Mungkinkah boneka pedang ini menghabiskan semua energi esensinya dan tidak bisa bergerak lagi? Tian Yu bertanya dengan bingung. Salah, Ye Yuan bergerak lebih awal, itu adalah pertama kalinya dia bergerak. Mungkinkah ini disebabkan olehnya, kata Mo Yuntian. Tidak mungkin, kan, satu-satunya saat dia menyerang, dan dia membuat semua boneka berhenti dan berhenti bergerak. Ini, aku juga tidak tahu, mungkin dia memecahkan formasi ini. Mei Zhen juga sangat bingung. Dia dengan hati-hati berjalan melintasi boneka pedang yang berakar ke tanah seperti ayam kayu dan tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan, kamu baik-baik saja? Mei Zhen bertanya dengan prihatin. Masih baik-baik saja, hampir lebih banyak daripada yang bisa kukunya. Haha, Ye Yuan tertawa masam. Ye Yuan juga menyimpan dendam dan ingin mengadu melawan Lu Linfeng, tapi hampir menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Tapi melihatnya sekarang, mengambil risiko ini masih sepadan. Ye Yuan tidak hanya mengendalikan boneka pedang ini sepenuhnya, tetapi dia juga sepenuhnya memahami formasi interlocking 9 revolusi kecil. Dengan boneka pedang ini, bahkan jika Ye Yuan menghadapi ahli alam transformasi laut, dia juga tidak akan takut. Mei Zhen juga menghela nafas lega dan berkata, bagus kamu baik-baik saja, bagus kamu baik-baik saja. Oh, benar, apa yang kamu lakukan sebelumnya, ada apa dengan boneka-boneka ini? Melihat Mei Zhen bertanya, Ye Yuan tidak langsung menjawab, sebaliknya, dia tersenyum dan pergi ke depan boneka pedang tadi dan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam. Meskipun Lu Linfeng tidak memberikan boneka pedang Ye Yuan, tidak ada kekurangan untuk menyombongkannya di depannya, pemahaman Ye Yuan terhadap boneka pedang juga cukup besar. Mengontrol boneka pedang adalah tugas yang melelahkan jiwa dewa. Ye Yuan hanya harus meninggalkan jejak jiwanya di dalam boneka pedang untuk dapat mengendalikan boneka pedang ini. Tapi ketika Ye Yuan memasukkan jiwa dewanya ke lautan kesadaran boneka pedang, ekspresinya berubah menjadi aneh. Gambar penampakan muda muncul di depan Ye Yuan. Siapa itu selain Lu Linfeng orang itu? Gambar virtual ini bukanlah jejak jiwa dewa Lu Linfeng, itu hanya pesan pemikiran sisa yang dia tinggalkan. Sangat jelas bahwa Lu Linfeng ingin memberitahu penerusnya sesuatu melalui pesan pemikiran sisa ini. Hanya saja bahkan jika Lu Linfeng meramal semua surga, dia kemungkinan besar tidak dapat menghitung bahwa penerus ini sebenarnya adalah Ji Qingyun yang bereinkarnasi. Teman muda, bagimu untuk dapat melihatku berarti bahwa kamu telah memperoleh arti sebenarnya dari formasi interlocking 9 revolusi kecil dan dapat dianggap sebagai penerus warisanku. Jika kamu dapat menghancurkan kehampaan dan menuju ke alam ilahi di masa depan, Anda bisa datang dan menemukan saya untuk masuk ke bimbingan saya. Ingat, saya adalah Sage Grand Yan. Pesan singkat saja. Setelah selesai berbicara, gambar virtual itu menghilang menjadi kehampaan. Bab 323, Teman muda, hehe, jika kamu tahu bahwa akulah yang memahami formasi interlocking 9 revolusi kecilmu, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki. Ye Yuan mencibir pada dirinya sendiri. Sebenarnya, dengan menghitungnya, dapat dibenarkan bagi Grand Yan Ilahi King untuk memanggil Ye Yuan sebagai teman muda, karena dia beberapa ribu tahun lebih tua dari Ye Yuan. Tapi di kehidupan sebelumnya, kekuatan jalur alkimia Ji Qingyun melampaui semua yang lain. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk berbicara sederajat dengan Lu Linfeng. Tapi dalam hidup ini, Ji Qingyun telah mengubah penampilan dan wajahnya. Bahkan jika dia berdiri di depan Lu Linfeng, dia mungkin tidak akan bisa mengenalinya. Memikirkan sampai di sini, Ye Yuan tidak bisa menahan gelombang kenakalan. Jika Ye Yuan benar-benar pergi untuk mengakui master ketika saatnya tiba, siapa yang tahu jika orang itu benar-benar akan memberikan naskah jalur 9 formasi kepadanya. Tapi Ye Yuan agak terkejut. Lu Linfeng sebenarnya meninggalkan 18 boneka pedang ini untuk mencari penggantinya. Juga tidak pasti apakah itu mendadak atau disengaja. Saat itu ketika Lu Linfeng naik, dia mungkin tidak berpikir bahwa dia juga bisa mencapai ketinggian seperti itu di alam ilahi, bukan?
Indra ilahi Ye Yuan bergerak, 18 boneka pedang bergerak sekali lagi, membuat Mei Zhen yang berada di samping melompat ketakutan saat dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk menyambut musuh. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Tidak perlu gugup, Tetua Mei, boneka pedang ini tidak akan menyerangmu." Mei Zhen tercengang. Dia mengerti dengan sangat cepat dan berkata dengan heran, "Mungkinkah kamu baru saja memanipulasi boneka-boneka ini?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Aku sudah sepenuhnya memahami formasi arai ini. Sekarang, boneka pedang ini telah mengakuiku sebagai tuan." "Apa, kamu hanya menggunakan 4 jam dan sudah sepenuhnya memahami arai formasi arai ini?" Mei Zhen sangat ketakutan dengan kata-kata Ye Yuan. Sebenarnya, Ye Yuan memahami satu set formasi arai tidak akan mengejutkan Mei Zhen sedemikian rupa. Tapi melalui perbandingan, dia tahu betapa jahatnya rangkaian formasi arai ini. Absolute Blaze Barrier di luar adalah Grand Arai Tier 4 yang tinggi. Kekuatannya tak tertandingi. Ye Yuan berjalan di dalam formasi arai seperti itu seperti tanah datar. Tapi Ye Yuan bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan formasi interlocking 9 revolusi kecil sebelumnya. Orang bisa membayangkan betapa rumitnya rangkaian formasi arai ini. Formasi arai yang menyimpang dan Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan 4 jam untuk memahaminya sepenuhnya. Bukankah kemampuan deduksi semacam ini juga terlalu menyimpang? Orang harus tahu bahwa untuk Master Arai ingin memahami satu set formasi arai, mereka akan dengan mudah membutuhkan waktu beberapa tahun. Selain itu, semakin tinggi tingkat formasi arai, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melihatnya. Menggunakan 4 jam untuk memahami satu set formasi arai yang bahkan lebih rumit daripada arai besar tier 4 yang tinggi, ini sama sekali bukan sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Yang lain juga sudah cukup pulih saat ini. Melihat Ye Yuan benar-benar mengumpulkan boneka pedang ini secara langsung, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Ini setara dengan pihak mereka yang memiliki pembangkit tenaga tambahan alam transformasi laut. Semua orang baru saja akan turun satu tingkat ketika keriuhan suara terdengar dari luar aula utama. Mei Zhen tanpa sadar mengernyitkan alisnya, tidak kusangka mereka benar-benar keluar. Tapi Ye Yuan berseri-seri dan berkata, "Mereka memang keluar, tapi aku khawatir harganya juga tidak kecil." Saat dia berbicara, sekelompok besar orang masuk ke aula utama, yang memimpin justru Wu Zhao. Di belakang Wu Zhao, tetua sekte langit surgawi lainnya yaitu Zhao Yuyang. Zhao Yuyang sebenarnya sudah pingsan. Melihat pemandangan ini, sepertinya dia sudah benar-benar kehabisan akal untuk mengurai Absolute Blaze Bari Grand Arai. Saat Wu Zhao memasuki aula utama, dia melihat Ye Yuan saat ini mengukur gerombolan mereka dengan tenang, api amarah di hatinya segera membuncah. "Hehe, bocah, kamu mungkin juga tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa keluar hidup-hidup dari Grand Arai, kan?" Wu Zhao tertawa dingin sambil berkata pada Ye Yuan. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, "Tidak juga. Aku hanya tidak berpikir bahwa sesepuh dari sektemu masih memiliki beberapa kemampuan untuk dapat keluar begitu cepat." Wajah Wu Zhao jatuh. "Sejak kita berjalan keluar dari Grand Arai, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Tidak hanya kamu harus mati, tetapi orang-orang lain dari Sekte Awan Tenang juga harus menemanimu dalam kematian." Mei Zhen, jika kamu tidak ingin disalahkan, maka salahkan Ye Yuan. Selesai berbicara, Wu Zhao berbalik lagi ke 6 sekte lainnya dan berkata, "Ye Yuan memberi kami kesalahan dan hampir membuat kalian semua binasa dan dao kalian menghilang. Serang aku dan bunuh orang-orang terkutuk ini dari Sekte Awan Tenang. Kami Sekte Langit Surgawi tidak menginginkan satu benda pun di tubuh mereka." Namun, tidak ada yang menjawabnya sama sekali. Ye Yuan tertawa ketika dia melihat situasinya dan berkata, "Sepertinya kamu melakukan sesuatu yang membuat marah Tuhan dan manusia untuk melewati arai besar. Sekarang, Sekte Langit Surgawimu kehilangan semua bantuan dan masih berharap mereka membantumu." Ye Yuan hanya melirik sekelompok orang ini dan tahu apa yang terjadi di dalam arai Absolute Blaze Barrier Grand. Dengan standar Zhao Yuyang, ingin menemukan jalan keluar secepat itu tidak mungkin, kecuali dia menggunakan daging manusia untuk mengintai ke depan. Jumlah di 6 sekte sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Ini secara alami menegaskan dugaan Ye Yuan. Ekspresi Wu Zhao sangat jelek, dia sangat marah sehingga kulitnya berubah menjadi hijau. Dia tahu bahwa dia menyinggung sekte lain saat dia berada di dalam arai besar, itu sebabnya dia mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan barang apapun. Tapi dia jelas meremehkan sejahat apa tindakannya, tidak ada satu orang pun yang benar-benar merespons. Jadi apa, untuk menghadapi sekelompok ampas seperti kalian? Sekte Langit Surgawiku, sekte yang satu ini sudah cukup. Murid Sekte Langit Surgawi, dengarkan. Ikuti aku untuk membunuh semua murid Sekte Awan Tenang, jangan biarkan siapapun. Saat ini, Sekte Langit Surgawi memiliki kerugian paling sedikit selain dari Sekte Awan Tenang. Mereka masih memiliki 15 hingga 16 orang sekarang. Jumlah anggotanya 2 kali lipat dari Awan Tenang Sek.
2 lawan 1, Sekte Langit Surgawi yang ingin benar-benar memusnahkan Sekte Awan Tenang tampaknya juga bukan sesuatu yang menantang. Iya, masing-masing dan setiap murid Sekte Langit Surgawi menyingsingkan lengan baju mereka untuk berperang, terutama Li Zhangyu, dia ingin memusnahkan Ye Yuan sejak lama. Pada saat ini, dia berinisiatif untuk meminta, Penatua Wu, serahkan Ye Yuan ini kepadaku. Wu Zhao meliriknya dan mengangguk, berkata, jaga baik-baik bajingan ini, kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Hehe, yakinlah, Penatua Wu, aku akan membuatnya hidup untuk menyesalinya. Li Zhangyu menatap Ye Yuan dan berkata dengan cibiran dingin. Wu Zhao tahu bahwa Li Zhangyu pernah menderita kekalahan di tangan Ye Yuan sebelumnya, dia secara alami tidak akan pergi dengan mudah. Alam formasi kristal tingkat keempat melawan alam kondensasi roh tingkat ke-8, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu benar-benar Ye Yuan menderita sampai mati. Meskipun Wu Zhao memiliki banyak keluhan tentang Li Zhangyu, dia tahu bahwa Li Zhangyu memiliki kemampuan yang nyata, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak kalah dengan alam formasi kristal tahap akhir. Jika bukan karena kasus ini, dia juga tidak akan diterima sebagai murid oleh Qi Zongtao. Di antara generasi junior, kekuatan Li Zhangyu benar-benar sangat kuat. Kecuali, percakapan mereka terdengar sangat lucu bagi para murid Sekte Awan Tenang, banyak dari mereka menunjukkan ekspresi wajah yang aneh. Akhirnya, masih Pang Wanniang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak membocorkannya. Orang itu di sana, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, aku menyarankan agar kamu lebih baik tidak memprovokasi Ye Yuan lagi. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Li Zhangyu mencibir dingin dan berkata, baiklah, aku ingin melihat bagaimana dia akan membuatku mati dengan mengerikan. Aku akui bahwa dia memiliki beberapa cara yang tidak ortodoks, tetapi sebagai seorang seniman bela diri, jalan yang tidak ortodoks akan mati dengan sangat mengerikan cepat atau lambat suatu hari nanti. Ye Yuan, aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut kekuatan sejati hari ini. Ye Yuan langsung gembira begitu mendengar itu. Dia berkata sambil tersenyum, baiklah, seperti yang terjadi, saya baru saja memperoleh mainan baru yang tidak ortodoks. Saya akan menggunakan Anda untuk mengujinya, saya ingin tahu apakah saya akan mati dengan mengerikan atau tidak. Bab 324, saat Ye Yuan berbicara, penghinaan tertulis di seluruh wajah Li Zhangyu. Tapi di detik berikutnya, matanya kabur, 18 boneka pedang muncul dari udara tipis di depannya. Ekspresi wajah Li Zhangyu menjadi sangat menarik, tatapan menghina itu menjadi keheranan, kemudian, dia memperhatikan bahwa wajahnya terbakar panas. Tanpa melihat, wajahnya pasti merah seperti apel sekarang. Apa yang dia katakan sebelumnya, jalur yang tidak ortodoks tidak dapat memotong, minta Ye Yuan untuk melihat kekuatannya. Ada 18 boneka di depan matanya, masing-masing boneka memiliki kekuatan yang tidak di bawahnya. Berurusan dengan boneka-boneka ini, satu atau dua masih baik-baik saja, 18 sekaligus pasti akan memukulnya ke kepala babinya. Sangat jelas bahwa boneka pedang ini berasal dari jalur yang tidak ortodoks, tapi jalan yang tidak ortodoks ini jauh lebih kuat darinya. Kata-kata yang dikatakan Li Zhangyu kepada Ye Yuan sebelumnya terdengar seperti sedang menamparkan wajahnya sendiri sekarang. Saat yang lain melihat 18 boneka pedang, mereka juga sangat terkejut. 18 boneka alam formasi kristal tahap akhir, ini benar-benar kekuatan yang sangat kuat. Sekte Langit Surgawi awalnya memiliki keunggulan dalam hal jumlah, tapi sekarang, jumlah Sekte Awan Tenang melampaui Sekte Langit Surgawi sebanyak 10 dalam sekejap. Melihat boneka pedang ini, ekspresi Wu Zhao juga sangat jelek. Cara Ye Yuan bocah ini benar-benar tidak ada habisnya, untuk benar-benar mengambil begitu banyak boneka alam formasi kristal tahap akhir dalam sekejap. Tepat pada saat ini, Zhao Yuyang yang tidak sadarkan diri sepanjang waktu secara bertahap terbangun, melihat pedang Sekte Langit Surgawi dan Sekte Awan Tenang terhunus, dan hormat terentang, dia tidak bisa menahan rasa bingungnya. Dia bahkan berpikir bahwa orang-orang Sekte Awan Tenang sudah lama memimpin, tetapi tidak berpikir bahwa mereka masih berada di level pertama setelah sekian lama. Tapi ketika tatapannya tertuju pada 18 boneka pedang, dia dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia adalah master formasi, dia secara alami melihat perbedaan boneka pedang ini secara sekilas. Berjuang ke sisi Wu Zhao, Zhao Yuyang berkata dengan lembut, boneka-boneka ini kemungkinan besar bukan boneka biasa, tetapi boneka yang dapat melakukan formasi arai. Kekuatan tempur mereka kemungkinan besar tidak lemah. Dengan Zhao Yuyang mengatakan ini, ekspresi Wu Zhao menjadi lebih jelek. Tapi kemudian, wajah Zhao Yuyang berubah, dan dia berkata lagi, kakak senior Wu, saya tidak bisa merasakan aura Grand Array di aula besar ini, jika tebakan saya benar, Anda seharusnya bisa menggunakan kekuatan alam transformasi laut sekarang. Sepanjang jalan,
Zhao Yuyang melihat adegan tetua sekte lain dipukul sampai mati oleh arai besar pengunci esensi guntur surgawi. Baru pada saat itulah dia merasakan bahwa alam mistik ini diselimuti oleh arai besar yang misterius. Arai besar ini sangat rahasia. Jika tidak dipicu, praktisi bela diri praktis tidak dapat mendeteksinya. Tapi Zhao Yuyang adalah master formasi. Selama dia merasakan dengan hati-hati, dia masih bisa merasakan sedikit gelombang formasi arai. Benarkah? Wu Zhao sangat gembira setelah mendengar itu. Zhao Yuyang tidak begitu yakin. Dia menutup matanya dan merasakannya lagi. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Saya 80% yakin." Wu Zhao sangat gembira ketika dia berkata, "Haha, siapa yang tahu dari mana kamu mendapatkan banyak boneka sampah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mengesankan? Aku akan menghancurkan bonekamu itu menjadi berkeping-keping hari ini." Terhadap Zhao Yuyang, juniornya, Wu Zhao masih sangat percaya padanya. Untuk dapat membawa mereka keluar dari Absolute Blaze Barrier, standar Zhao Yuyang dapat dilihat sekilas. Selesai berbicara, Wu Zhao melepaskan auranya. Kekuatan alam transformasi laut ditampilkan sepenuhnya. Haha, tempat ini benar-benar tidak lagi membatasi kultivasi. Ye Yuan, terimalah kematian. Sosok Wu Zhao melintas dan bentrok bersama dengan 18 boneka pedang. Ketika murid sekte langit surgawi lainnya melihat serangan Wu Zhao, mereka jelas juga tidak akan tinggal diam. Mereka menyerbu ke sisi sekte awan tenang secara serempak. Aura Wu Zhao awalnya melonjak. Dia ingin mengandalkan kekuatan alam transformasi lautnya untuk secara langsung meledakkan boneka pedang ini menjadi residu. Tapi saat dia bertukar pukulan dengan boneka pedang ini, dia tanpa sadar tercengang. Dengan kekuatan alam transformasi laut tingkat ketiga puncaknya, dia sebenarnya tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan atas boneka pedang ini. Apakah boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan alam formasi kristal tahap akhir ini? Bagaimana ini mungkin? Semakin banyak Wu Zhao bertarung, semakin dia khawatir. Yang heran bukan hanya Wu Zhao. Terlepas dari murid sekte awan tenang, semua orang yang hadir di sini tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Tidak mungkin, apa yang saya lihat, 18 boneka alam formasi kristal tahap akhir bertarung imbang dengan ahli alam transformasi laut tingkat ketiga. Ini benar-benar tidak percaya. Aku bahkan berpikir bahwa orang-orang sekte awan tenang sudah mati sekarang. Aku tidak membayangkan bahwa mereka benar-benar memiliki jalan keluar yang luar biasa. Lihat, kalian, semua murid sekte langit surgawi berhadapan dengan boneka-boneka ini. Jumlah boneka-boneka ini hampir sama dengan jumlah kepala sekte langit surgawi. Selain itu, sekte langit surgawi bahkan memiliki alam transformasi laut tingkat ketiga. Kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai kekuatan mereka seimbang. Apakah ada kesalahan? Zhao Yuyang menatap tanpa berkedip pada 18 boneka pedang itu. Wajahnya berubah semakin serius. Saudara senior Zhu, boneka-boneka ini membentuk formasi arai yang sangat kuat. Anda tidak usah menunggu saya lagi. Cepat pergi bantu magang senior Brother Wu, lingkari dari samping. Pastikan untuk tidak memasuki formasi arai. Selama Ye Yuan terbunuh, boneka ini secara alami akan menjadi tidak berguna. Karena sesepuh alam transformasi laut lainnya dari sekte langit surgawi perlu menjaga Zhao Yuyang, dia tidak bergerak sepanjang waktu. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa Wu Zhao sendirian menyerang sudah cukup. Mereka tidak mengira bahwa situasi seperti itu benar-benar akan terjadi. Bahkan jika Penatua Zhu sama sekali tidak tahu tentang formasi arai, dia juga tahu kehebatan boneka pedang ini. Dia sedikit mengangguk dan memanfaatkan boneka pedang dan murid sekte langit surgawi untuk menghalangi pandangannya, diam-diam mendekati Ye Yuan. Ye Yuan saat ini menaruh semua perhatiannya pada manipulasi boneka pedang. Kekuatan Wu Zhao bahkan lebih kuat dari Mei Zhen. Ye Yuan secara alami tidak berani menganggapnya enteng. Penatua Zhu mengitari satu putaran besar dan akhirnya memperdekat jarak antara dia dan Ye Yuan. Pada saat ini, dia tiba-tiba meledak, mengayunkan pedangnya saat dia menusuk lurus ke sisi Ye Yuan. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa Mei Zhen telah lama memperhatikan Penatua Zhu. Pada saat yang sama, Penatua Zhu menyerang. Sosok Mei Zhen juga meledak, menggunakan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada Penatua Zhu untuk berlari. Kedua orang itu dengan cepat bentrok bersama. Elder Zhu juga berada di tingkat ketiga alam transformasi laut. Hanya saja, dia baru-baru ini jelas memasuki tingkat ketiga alam transformasi laut dan agak lebih lemah dibanding Mei Zhen dan Wu Zhao. Tentu saja, sangat tidak mungkin bagi Mei Zhen untuk mengalahkan Elder Zhu dalam waktu singkat. Tapi tepat pada saat ini, ratapan menyedihkan dari beberapa murid sekte langit surgawi yang kekuatannya agak kurang terdengar terus-menerus. Sebuah pedang dari boneka pedang menembus murid tingkat keempat alam pembentukan kristal. Murid itu menjerit sedih dan terlihat seperti tidak akan bertahan. Hingga akhir hayatnya, dia masih menatap boneka pedang itu dengan tidak percaya. Mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di tangan boneka, kan?
Boneka pedang itu memiliki pandangan yang dingin seperti sebelumnya karena tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ekspresi apapun. Melemparkan mayat yang dingin, pedang panjangnya berkibar sekali lagi, menebas orang lain. Formasi 9 revolusi rendah Lulin Feng sangat mendalam, serangan gelombang manusia sama sekali tidak efektif. Setelah murid-murid Sekte Langit Surgawi ini memasuki formasi, selain mengalihkan beberapa serangan, mereka sebenarnya tidak terlalu berguna bagi Wu Zhao. Setelah yang pertama, ada yang kedua, sangat cepat. Murid Sekte Langit Surgawi lainnya tewas oleh boneka pedang. Untuk sementara waktu, jeritan sedih bergema di telinga mereka. Tapi tepat pada saat ini, tiba-tiba terjadi kejanggalan. Sebuah bayangan menyambar dari sisi arai besar. Sasarannya sungguh-sungguh Ye Yuan. Mo Yuntian terkejut, tapi sudah terlambat untuk mencoba menyelamatkan. Hati-hati, Ye Yuan, teriak Mo Yuntian. Bab 325, kecepatan afterimage ini seperti kilat, itu sebenarnya ahli alam transformasi laut. Di tempat ini, selain Wu Zhao, Mei Zhen, Zhao Yuyang, dan Penatua Zhu, masih ada satu ahli alam transformasi laut lainnya. Yu Feng. Saat ini, Mei Zhen ditahan oleh Tetua Zhu. Tidak ada orang lain yang bisa menghalangi langkah Yu Feng membunuh Ye Yuan. Meskipun Yu Feng adalah yang terlemah di antara alam transformasi laut yang hadir, dia masih menjadi salah satu ahli penting di sana. Dengan kecepatan ahli alam transformasi laut, tidak ada ahli alam formasi kristal yang tidak dapat mengejar bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Sedikit ejekan melintas melewati sudut mulut Yu Feng. Dia berteriak rendah, "Ye Yuan, kamu tidak berpikir bahwa kamu akan mati di tanganku kan? Hukum penghormatan kekaisaran kejelasan tinggi, 9 surga yang gemuruh. Pergi dan mati." Yu Feng membentuk segel dengan kedua tangannya. Beberapa semburan kekuatan petir melonjak ke arah Ye Yuan dengan kecepatan ekstrim. Sejujurnya, di antara begitu banyak orang, kebencian Yu Feng terhadap Ye Yuan adalah yang paling dalam. Termasuk dia menelan penghinaan dan memikul beban berat untuk bersekutu dengan Sekte Langit Surgawi sampai hari ini, serta membuat Wu Zhao membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Yu Feng akhirnya memusatkan semua kebencian itu pada Ye Yuan. Cara dia melihatnya, jika tidak ada tindakan dari Ye Yuan sebelumnya, dia tidak perlu menanggung penghinaan seperti itu. Oleh karena itu, seketika konflik Sekte Awan Tenang dan Sekte Langit Surgawi meletus, dia telah merencanakan cara untuk menyergap Ye Yuan. Dan sekarang, dia akhirnya mendapat kesempatan. Mo Yuntian dan yang lainnya menutup mata mereka dengan menyakitkan. Serangan kekuatan penuh dari alam transformasi laut, bagaimana Ye Yuan bisa menghindarinya? Ye Yuan saat ini benar-benar asyik memanipulasi 18 boneka pedang sekarang dan sepertinya sama sekali tidak menyadari hal ini. Alisnya sedikit berkerut, lalu dia terus mengoperasikan formasi arai seperti biasa. Yu Feng sangat percaya diri dengan serangan mautnya sendiri. Garis-garis petir itu melonjak ke arah Ye Yuan, membawa aura yang membuat orang merasa sesak napas. Itu tiba di depan Ye Yuan hampir dalam sekejap mata. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati, adegan yang membuat semua orang ngeri terjadi. Petir yang kuat sampai yang ekstrim benar-benar menghilang sekitar 2 kaki jauhnya di depan Ye Yuan, seolah-olah ditelan oleh sesuatu. Dan Ye Yuan masih berdiri di sana dengan sangat baik. Yu Feng menyaksikan adegan ini dengan tercengang saat dia bergumam, "Beb, bagaimana ini mungkin? Dia jelas tidak melakukan apa-apa. Bagaimana bisa Thunderous Nine Heavens-ku ditelan? Tidak mungkin, saya tidak percaya." Gumaman Yu Feng menjadi raungan, lalu dia berhati-hati terhadap angin dan mengumpulkan energi esensi langit dan bumi. Hukum penghormatan kekaisaran kejelasan tinggi, 9 surga yang gemuruh. Yu Feng ingin melepaskan serangan kuat ini sekali lagi. Namun, tubuh Yu Feng terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Semua orang tercengang tak bisa berkata-kata sekali lagi. "Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Terlalu tak terbayangkan. Apakah kamu baru saja melihatnya?" 9 surga gemuruh Yu Feng tidak menghilang, tetapi entah bagaimana muncul dari kehampaan di belakangnya dan menghantam langsung ke arahnya. "Kau pasti sedang mengerjaiku, kan?" Yu Feng menggunakan 9 langit yang gemuruh untuk melumpuhkan dirinya sendiri. Ini disebut apa? "Ya, aku juga merasa ini adalah lelucon. Tapi kekuatan petir yang muncul di belakang Yu Feng tadi jelas-jelas adalah Thunderous Nine Heavens miliknya." Adegan itu sebelumnya terlihat agak menggelikan di mata semua orang, tapi itu benar-benar terjadi di depan mereka. Yu Feng menderita serangan kekuatan penuhnya sendiri, sementara dia sama sekali tidak berdaya, dan melukai dirinya sendiri. Dia batuk seteguk besar darah di udara, lalu jatuh ke tanah dan kedinginan. Penyergapannya di luar dugaan semua orang dan juga sangat cepat dan ganas. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa itu sebenarnya akan menjadi kesimpulan seperti itu. Semua orang menggunakan mata hormat dan takut untuk melihat Ye Yuan, berpikir bahwa itu adalah cara Ye Yuan.
Tetapi hal yang paling penting adalah mereka sama sekali tidak tahu bahwa Ye Yuan memiliki gelombang energi esensi yang menargetkan Yu Feng. Oleh karena itu, Ye Yuan menjadi misterius dan kuat di mata mereka. Tidak ada lagi yang memperlakukan Ye Yuan seperti alam kondensasi roh tingkat ke-8 biasa. Ye Yuan saat ini mengendalikan 18 boneka pedang dengan seluruh kekuatannya dan tidak peduli tentang masalah Yu Feng. Dalam formasi Arai, jeritan tragis memenuhi udara. Sudah ada 4 atau 5 murid sekte langit surgawi yang sedikit lebih lemah yang mati di bawah pedang boneka pedang. Semakin banyak Wu Zhao bertarung, semakin dia menjadi khawatir. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana sepasang boneka realem formasi kristal tahap akhir bisa menjadi sangat kuat. Mendengarkan jeritan dan ratapan para murid sekte langit surgawi, hati Wu Zhao meneteskan darah. Setelah memasuki alam mistik selama lebih dari setengah bulan, orang-orang yang hilang dari sekte langit-langit mereka bahkan tidak sebanyak saat ini. Jika ini terus berlanjut, para murid sekte langit surgawi akan dibantai satu persatu oleh Ye Yuan. Kalian bukan tandingan boneka-boneka ini, cepat keluar, Wu Zhao berteriak. Tetua Wu, bukannya kami tidak ingin pergi, tapi kami sama sekali tidak bisa keluar sama sekali. Saat murid itu berbicara, dia ditusuk oleh boneka pedang. Penatua Wu, saya merasa sekelilingnya semua boneka, semua bayangan pedang, kami tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Penatua Wu, cepat selamatkan kami. Ini adalah aspek yang luar biasa dari formasi interlocking 9 revolusi kecil. Jumlah boneka jelas hampir sama dengan murid sekte langit surgawi, tapi masing-masing dari mereka akan merasa seperti ada banyak boneka pedang yang mengelilingi mereka dan memukuli mereka. Ini termasuk Wu Zhao sendiri, semua serangan saling terkait, tanpa ada titik lemah untuk dihindari. Mereka yang tidak tahu formasi Arai ini hanya memiliki hasil yang perlahan-lahan ditumbuk sampai mati oleh boneka pedang. Wu Zhao sudah benar-benar hancur. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menguleni sekte awan tenang sesuka hatinya karena dia bisa melepaskan semua kekuatannya. Tapi siapa yang mengira bahwa dia tidak berhasil menguleni satupun dari sekte awan tenang. Tapi sekarang, sedang diremas hingga 1 inci dari hidupnya oleh Ye Yuan. Murid lain jatuh di depan Wu Zhao tidak tahan lagi. Ye Yuan, hentikan, Wu Zhao berteriak. Ye Yuan mencibir dengan dingin dan berkata, kamu bilang bertarung, dan kita bertarung, kamu bilang berhenti, dan aku harus berhenti, bagaimana bisa sesuatu yang begitu bagus menjadi kenyataan? Wu Zhao sama sekali tidak marah saat dia buru-buru berkata, keponakan beladir Ye, aku, Wu Zhao, mengakui kesalahanku padamu. Oke, selama kamu mau berhenti, syarat apapun bisa diatur. Kaulah yang mengatakannya, kata Ye Yuan. Melihat bahwa Ye Yuan menunjukkan tanda-tanda santai, Wu Zhao buru-buru berkata, aku mengatakannya, cepat berhenti, cepat berhenti. Perasaan ilahi Ye Yuan bergerak dan 18 boneka pedang mempertahankan potensi pedang mereka dan masing-masing mundur ke sisi Ye Yuan. Dia tidak khawatir Wu Zhao menarik kembali kata-katanya, jika dia mengingkari. Bahkan jika Wu Zhao bisa menyerahkan diri, para murid sekte langit surgawi tidak bisa lari. Ketika boneka pedang mundur, tekanan para murid sekte langit surgawi itu segera menghilang, membuat mereka merasa seperti ambruk. Murid-murid yang tersisa ini semuanya adalah elit di antara para elit, kekuatan mereka di antara alam formasi kristal sangat hebat. Tapi menghadapi boneka pedang, mereka bahkan tidak memiliki kelonggaran untuk membalas. Melihat tubuh mereka lagi, sebagian besar dari mereka mengalami luka, pakaian beberapa orang sudah robek menjadi pita, terlihat seperti pengemis. Tidak ada master formasi tingkat 9 seperti Ye Yuan di antara orang-orang ini. Ketika mereka menghadapi formasi interlocking 9 revolusi kecil, mereka hanya bisa menghadapinya secara pasif. Sebelumnya, jika bukan karena Ye Yuan, hasil murid sekte awan tenang pasti akan lebih tragis daripada sekte langit surgawi saat ini. Ekspresi Wu Zhao sangat jelek. Tatapannya saat melihat ke arah Ye Yuan benar-benar membawa jejak ketakutan. Seorang seniman bela diri realem kondensasi roh yang lemah benar-benar mengambil alih seluruh sekte langit surgawi dengan kekuatannya sendiri. Menarik napas dalam-dalam, Wu Zhao maju dan berkata, Ye Yuan, nyatakan persyaratanmu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a